Hai Sobat Tani. Kami sekarang berada di Nagari Perambahan BPP Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Ini adalah lokasi pengembangan padi organik. Jadi kami sekarang mengadakan studi tur dari Kabupaten Kerinci, tepatnya Kecamatan Depati 7. Kami sudah sampai di lokasi pengembangan padi organik. Jadi kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari PPL setempat tentang pengembangan padi organik. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai penyuluh pertanian di Nagari Perambahan sudah membina pertanian organik dari tahun 2016 sampai 2018 baru bisa disertifikasi. Jadi 2 tahun tuh kita retransisi. Jadi setelah mau mengacu ke permohonan untuk disertifikasi, banyak hal yang harus kita lengkapi. Yang pertama sekali yaitunya mulai dari air harus tidak boleh terkontaminasi. Jadi kalau ada di lahan kita dari yang konvensional air terjun ke lahan organik, dibuatkan kolam filtrasinya Bapak Ibu. Setelah itu sebagai tanaman untuk penanda ditanamlah tanaman barir ya. Dibuat tanaman barir. Setelah itu guna tanaman barir ini untuk supaya kalau ada kan kita di lintas nih di jalan lintas, misalnya ada asap kendaraan yang akan mencemar ke lahan organik, itulah fungsinya tanaman barir tersebut. Yang kedua untuk pupuk di lahan organik itu langsung dari pupuk kotoran sapi. Ada yang dikomposkan, ada yang langsung dikeringanginkan di rumah kompos kemudian dimasukkan ke lahan. Untuk aplikasi, kalau untuk pupuk organik tidak ada batasnya Bapak Ibu. Tambah banyak tambah bagus, tidak ada akibatnya, efek sampingnya nggak seperti pupuk kimia. Dari awal berorganik ada kami sebanyak 12 orang ya Pak Ketua, 12 orang. Jadi yang makanya kita untuk berorganik ini benar-benar yang punya keinginan dari hatinya. Kalau tidak dari hatinya tidak akan bisa Bapak Ibu. Soalnya bisa nanti dia katanya organik, pagi dia organik, nanti sore dia konvensional. Dikasih selingkuhannya pupuk kimia. Jadi mana kita sebagai petugas tentu tidak selalu terus mendampingi, pengawalan tidak banyak lagi kelompok lain yang akan dibina, yang akan didampingi. Jadi memang dari hatinya dulu diorganikkan. Kalau udah dari hatinya berorganik, alhamdulillah sampai sekarang. Cuma kalau mengenai produksi, kalau produksi dari awal 5 MT memang turun produksi dari hasil 1 ton bisa menjadi 500, bisa juga 300 atau 400. Jadi itu kendalanya bagi petani. Jadi yang untuk selanjutnya kendalanya lagi yang punya lahan. Di sini banyak penggarap Bapak Ibu. Jadi kalau penggarap yang pemilik tentu nggak mau dirugikan karena produksinya tuh turun tadi. Makanya itu kendala. Jadi yang berorganik ini pemilik penggarap. Nah, itulah orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Salman, ketua kelompok organik kelompok tani sawah Rambahan, Nagari Perambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Mengenai persyaratan berorganik, kalau untuk padi organik, kalau seandainya di sebelahnya konvensional, otomatis kita harus tanaman barir. Barir itu untuk pembatas
bisa tanaman sejenis itu sendiri, bisa tanaman lain. Contohnya ini kan padi ini ada, nanti kalau seandainya sebelah sini konvensional, diambil 2 meter ke sana itu nggak bisa dimasukkan organik. Jadi dari 2 meter ke sana baru masuk organik. Jadi tanaman barir ini konvensional masuk konvensional ya. Nah, jadi begitu juga mengenai panen untuk pengolahan padinya gabah. Jadi kalau tidak ada RMU khusus untuk padi organik, jadi caranya digiling misalnya dua belek, dua kaleng itu tuh harus masuk ke konvensional dulu, nggak bisa langsung masuk ke organik. Jadi habis itu dulu baru bisa masuk gitu. Nah, itulah caranya untuk SOP-nya untuk pembersihan organik ini. Jadi rencana itu dulu kalau tanaman di pinggir jalan itu maksud Ibu PPL tadi untuk misalnya ada asap mobil kendaraan, jadi misalnya ada orang menyemprot di sebelah, itulah pengatasi antisipasinya. Iya. Nah, jadi kalau seandainya ada surveillance dari LSO datang pemeriksaan, dia datangnya mendadak itu, nggak dikasih tahu. Kalau kasih tahu kita kan ada persiapan. Nah, jadi dia mendadak aja datang. Jangankan tabung kimia, tabung racun, ketemu di situ, puntung rokok aja tabung itu dimasalahkan. Itulah itunya kalau orang LSO itu surveillance ke sini. Sekarang beras organik pemasaran sekarang udah lancar, sekarang udah permintaan sudah banyak. Kita yang itu langsung mengirim ke LSO, lembaga supermarket. Pemasaran sekarang sudah banyak permintaan dari konsumen. Jadi kalau masalah pemasaran sekarang tidak ada masalah lagi. Dulu memang kalau pertama-tama itu tuh memang payah pemasarannya. Kadang-kadang dijual konvensional juga lagi kan, perlakuannya udah ekstra. Itulah. Jadi memang itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Hikmawati, Koordinator BPP Kecamatan Bukit Sundi. Terima kasih atas kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu untuk meninjau ke pertanian organik di Nagari Perambahan. Pertanian organiknya memang masih kecil, tetapi insya Allah di tahun 2024 ini di Kecamatan Bukit Sundi juga diusulkan untuk mendapatkan kegiatan pengembangan pertanian organik. Pertanian untuk pemasaran beras organik ini sudah banyak didistribusikan ke Kabupaten di sekitar Kabupaten Solo, Provinsi Sumbar, dan kebetulan saya juga langsung membeli sebagai konsumen beras organik. Beras ini saya kirim ke Pekanbaru dan Jakarta. Dan dari beras yang di Paramban ini termasuk beras yang premium. Untuk Kabupaten Solo rata-rata berasnya beras pera, dan untuk di Kabupaten Solo beras Parambahan termasuk beras yang paling enak. Mungkin ke saat ini kami tidak bisa memberikan beras organik ini karena kondisi pertanaman sedang tidak panen, dan beras pun telah habis dijual karena permintaan beras organik ini sangat tinggi sekarang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marjulis, KJF, Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten.
terkait dengan dukungan pengembangan beras di Kabupaten Solok. Kita ketahui bahwa Solok itu adalah penghasil beras, ya Bu. Ya, pemasok beras untuk penyangga untuk Sumatera Barat. Di Bare Solok itu sudah tidak asing lagi, sudah booming, brandingnya sudah bagus karena terkenal dengan Bare Solok. Jadi hari ini Bare Solok itu sudah dilakukan kemurniannya itu melalui sertifikat IG, Bu. Indikasi geografinya. Jadi Bare Solok itu sudah di IG, sudah dikeluar IG-nya oleh Menkumham. Ini dalam rangka menjaga konsumen terhadap keaslian Bare Solok. Karena memang Bare Solok itu banyak dipalsukan oleh kabupaten lain, ya kan. Nah, itu yang dibawa keluar, kemudian dia ngaku atas nama Bare Solok, labelnya. Jadi hari ini masyarakat peduli indikasi geografis Bare Solok sudah mengusulkan ke Menkumham dan sudah keluar IG, itu satu. Nah, untuk berorientasi pasar, karena Bare Solok sudah booming, maka hari 2016 tadi sudah dilaksanakan pengembangan pertanian organik. Karena pertanian organik itu atau bare organik itu tidak ada rambu-rambunya, sama dengan bare EG. Jadi harganya itu sesuai dengan permintaan pasar. Jadi tidak ada kena diatur oleh dalam peraturan Menteri Perdagangan. Nah, itu keunggulannya. Maka petani kita sudah kita dorong untuk pengembangan. Jadi dengan konsep, Bu, Sumatera Barat itu menggaungkan bagaimana caranya ke sawah itu pokok murah, hasil banyak, terjual mahal. Nah, kalau Baswapo ke sawah pokok murah, hasil banyak, kemudian harga mahal. Gimana caranya? Yaitu kita mengajak Kabupaten Solok ini mengutamakan pupuk organik sebagai pupuk utama, pupuk kimia sebagai pupuk penunjang. Nah, ini kita merubah mindset itu tuh. Alhamdulillah kita mulai mengembangkan itu dengan penggunaan pupuk cair, pupuk padat organik untuk penerapan pengembangan pertanian organik. Terkait dengan pelaksanaan pertanian organik, sebetulnya Pak, konsepnya itu kita memulai itu tadi dari tanah. Jadi kalau untuk tanah, maka kita perbaiki tingkat kesuburan lahan. Jadi makanya dalam materi kita memperbaiki fisik, kimia, biologi tanah. Nah, jadi kalau fisik tanah sebelum kita organik ini disampaikan oleh kawan-kawan selama transisi 3 tahun untuk mengembalikan. Jadi pertanyaan kita, kalau kita mau melaksanakan pertanian organik, maka kita perbaiki dulu tingkat kesuburan lahan. Ada beberapa ciri yang harus kita perbaiki. Pertama, kemampuan tanah mengikat air. Nah, untuk meningkatkan kemampuan tanah mengikat air, kita harus memberikan bahan organik sebanyak mungkin. Jadi sisa jerami itu dikembalikan. Hak kita hanya gabah, kemudian dedak dan jerami kembalikan ke lahan, ditambah dengan kotoran ternak. Nah, itu tambahan input, sehingga dalam rangka 3 tahun kita selalu memberikan bahan organik sehingga kesuburan lahan sudah kembali seperti adanya. Nah, itu jadi karena tanah sebagai media tumbuh harus subur. Jadi untuk menyuburkan lahan itulah yang kita berikan inputnya. Nah, kemudian juga pengembangan tanaman-tanaman refugia tadi. Nah, ya, tanaman refugia kita, tanaman varietas. Nah, jadi itu gunanya untuk antisipasi hama yang berjangkit di lahan itu dapat diatasi. Kemudian di dalam pengajuan sertifikat, memang kita di satu-satunya di Indonesia, ada 2 yang ada milik pemerintah itu di Sumatera Barat, Padang sudah ada LSO. Nah, kita ajukan. Jadi di kelompok dalam pengawasan organik agar mereka bisa melaksanakan secara SOP, di dalam kelompok sendiri itu ada namanya ICS. Jadi internal control system. Jadi untuk mengawasi apa saja, tadi kan sudah sampaikan karena ketat pengawasannya. Nah, kalau ketemu aja nanti di lahan itu puntung rokok apa segala macam bekas botol-botol kimia,
kedapatan oleh ICS provinsi atau LSO itu tidak lolos, dicabut. Kemudian juga sumber air memang tidak berasal dari sumber air yang dari sawah lain, tapi dia milik sendiri, sehingga kita tidak mampu untuk melaksanakan itu. Nah, barangkali mungkin itu tambahan dari kami Bapak Ibu tentang pertanian organik kita. Mudah-mudahan dengan semboyan penggunaan bahan organik asal sebagai pupuk utama, pupuk kimia sebagai pupuk penunjang, itu bisa menjadi menjadi tren bagi masyarakat di tengah-tengah kelangkaan pupuk dan harga mahal. Nah, itu mungkin metode kita di Kota Solok. Makasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.